jamaah Tarbiyatun Nafs dan terapi Quran yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada kesempatan untuk kita menghadiri halaqah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah istiqomah untuk mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan suratus Syifa atau Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir acara nanti dengan barokahnya suratul Fatihah yang kita baca secara bersama, dan mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini menjadi obat penyembuh bagi penyakit yang ada pada diri kita, rasa was-was, rasa takut, dan juga rasa khawatir atas keadaan yang terjadi pada saat ini, dan juga menjadi penyembuh bagi yang sedang sakit, wabil khusus teman-teman kita semuanya yang sedang diberi cobaan dengan diambil sedikit nikmatnya dengan keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna, tidak meninggalkan penyakit yang lain, diberikan sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa biniyati sihah wa biniyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk acara selanjutnya setelah tadi kita buka dengan suratul Fatihah, yaitu halaqah bulanan, pada siang hari ini mengambil tema terapi Quran untuk kesedihan dan depresi dalam keadaan yang sangat seperti sekarang ini adalah solusi yang paling utama. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terapi diri kita dengan Al-Quran, sebagaimana yang Rasulullah telah contohkan kepada kita semuanya. Untuk itu, namun sebelum masuk ke materi utama, akan saya umumkan bahwa halaqah pada siang hari ini ada door prize ya, untuk para penanya yang dua penanya yang terbaik yang akan diberikan door prize-nya dari fee butik berupa mukena dan gamis. Kemudian juga ada voucher sebesar Rp200.000 dari RK Klinik. Mudah-mudahan Bunda semuanya menghadirkan hati kita, telinga, dan juga mata kita untuk mengikuti materi pada siang hari ini, sehingga apa yang belum jelas silahkan dipertanyakan kepada Ustazah langsung. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak secara seksama apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Ustazah Inayatur Rahmani Idrus tentang materi halaqah bulanan pada siang hari ini.
Untuk waktunya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus. Tafadhali Ustazah. Baik, syukran Bu Iva. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Semua nikmat tidak bisa kita pungkiri kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih berada di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 17 Zulhijjah ya ibu-ibu. Dan Masya Allah, Allah masih terus sampaikan usia kita sudah menjalani hari-hari pertama di bulan Zulhijjah, lalu disampaikan kita di hari Arafah yang luar biasa. Allah ijabah semua doa-doa kita insya Allah, dan kemudian disampaikan ke Idul Kurban, kemudian Ayyamut Tasyrik. Masya Allah, jadi tidak ada satu nikmat yang lebih besar nilainya kecuali ada hidayah, ada taufik yang senantiasa Allah bersamakan dengan usia kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Habibina Al-Mustafa, sosok paling mulia yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan yang lain-lainnya. Pertama kali Allah tiupkan ruhnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akan menjadi cikal bakal Nabiullah Adam alaihi salam, makhluk paling mulia yang menyerap semua al-asma al-husna yang Allah ajarkan, yaitu kekasih kita, pujaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kaitkan selalu ruh kita senantiasa rindu bertemu dengan Rasulullah. Semoga Allah kaitkan hati kita, Allah kuatkan pijakan langkah kita, senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah mampukan kita melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah melalui dakwah yang senantiasa diwariskan kepada umatnya. Dan kehadiran ibu-ibu hari ini tidak lepas dari yang namanya dakwah. Karena dakwah bukan hanya milik para ustadz dan ustazah, tapi ketika ibu-ibu, insya Allah saya tahu ada beberapa banyak juga yang mencoba share informasi halakoh ini ke teman-teman yang lain. Ada yang mengajak saudaranya, itu pun dinamakan dakwah. Bahkan kita mungkin nggak punya grup WA, nggak punya teman yang bisa diajak, hadirnya diri kita pun itu adalah dakwah. Karena apa artinya ustadz, ustazah kalau nggak ada jamaah? Masa iya saya mau ngomong sendiri, ya Bu ya? Maka kehadiran kita hari ini semoga Allah catat sebagai bentuk dakwah kita. Dakwah karena kecintaan kita kepada Rasulullah, kesungguhan kita ingin mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga Allah mudahkan, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya mohon dikondisikan untuk speakernya ibu-ibu, karena co-host kami juga kemungkinan terbatas ya, sebagian besar menggunakan handphone.
Jadi mungkin agak sulit memantau suara ibu-ibu semuanya. Mohon dikondisikan kalau ada suara-suara yang memang gaduh atau kurang kondusif, bisa di close speakernya, kecuali memang nanti kita akan berinteraksi insya Allah setelah ini. Baik ibu-ibu, hari ini kita masih terus membicarakan kondisi-kondisi yang Allah posisikan kita sampai hari ini. Di saat ikhtiar kita, ikhtiar jasadi kita itu, tempat-tempat kita berikhtiar untuk sehat, untuk kuat, untuk bisa beraktivitas seperti biasa, semuanya sudah penuh. Ya kan Bu, ketika kita cari rumah sakit, tidak ada yang datang langsung diterima ke rumah sakit. Itu ikhtiar jasad. Semua tempat itu penuh. Tapi kita masih punya ikhtiar batin, ikhtiar ruh yang Allah selalu buka pintunya, nggak pernah penuh, nggak pernah tutup. Maka hari ini kita diminta, ketika ikhtiar jasad kita ini sudah terpenuh, sudah penuh, tidak ada tempat sedikit pun. Dokter-dokter capek, para nakes, ya semua saudara-saudara kita merasa lelah. Kenapa kita tidak mengencangkan ikhtiar ruh kita? Karena Allah selalu membuka pintu itu. Pintu-pintu Allah, pintu-pintu langit selalu terbuka bagi siapa-siapa yang ingin berupaya, berikhtiar melalui Al-Quran. Maka sebelum kita mulai hari ini, kembali saya ingatkan, apa itu terapi Quran? Mungkin ibu-ibu juga banyak yang baru bergabung atau yang sudah lama juga lupa ini. Apa sih terapi Quran? Jangan-jangan yang ada di pikirannya, terapi Quran itu ruqyah. Ruqyah, oh itu tuh pengajian ruqyah. Oh bukan, bukan hanya sekedar ruqyah terapi Quran. Bahwa Allah berikan Al-Quran sebagai kesembuhan. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasar. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai kesembuhan, sebagai rahmat bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin, dan sungguh tidak ada kebaikan-kebaikan bagi mereka-mereka yang zalim, yang mengaku mereka faham Al-Quran, mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka tidak beriman, tidak yakin terhadap Al-Quran, kecuali Allah berikan kerugian-kerugian saja. Nah, jadi dari ayat tersebut kita dituntut untuk meyakini. Yakin aja cukup, ternyata enggak. Banyak rangkaian kegiatan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Di antaranya apa? Ibu-ibu, setiap hari saya yakin ya membaca Al-Quran. Insya Allah. Jadi baca Quran itu jangan ketika nuzulul Quran, bulan Ramadan. Jadi benar-benar Qurannya itu dari rak turun itu namanya nuzul Quran di bulan Ramadan ya. Nuzul itu kan turun. Semoga kita nggak seperti itu. Jangan sampai ada satu Al-Quran pun di rumah kita yang berdebu, tidak pernah dibaca. Meskipun mungkin kita punya beberapa mushaf, bacalah, buka. Jadi sebuah cerita itu, seorang wanita ketika sakit banyak sekali yang mengunjungi itu. Sampai pasien, dokter, perawat di rumah sakit itu bingung siapa sih yang mengunjungi itu. Karena nggak pernah berhenti tamunya dan semuanya cinta sayang kepadanya. Dan wanita itu berkata, aku tidak punya kenalan, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan apapun. Tapi amalan yang aku pegang itu di rumahku ada beberapa mushaf. Tidak pernah aku biarkan satu pun di mushaf itu berdebu. Jadi selalu aku pegang, aku baca berganti-gantian. Begitu pula ketika aku pergi ke masjid, aku cari mushaf yang sudah berdebu, yang kira-kira nggak pernah disentuh, aku baca. Aku buka mushaf itu. Aku baca, setelahnya aku bacakan ayat, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, Engkaulah sebaik-baiknya zat yang memberikan aku rezeki. Itu ada di Al-Quran. Ternyata Allah ijabah itu ketika dia sakit, ketika dia meninggal. Allah hadirkan teman-temannya. Allah tidak pernah biarkan dia sendiri dalam sakitnya, Masya Allah. Nah, ini dia. Rangkaian kegiatan kita membaca Al-Quran. Pasti banyak kebaikan-kebaikan di situ. Maka guru saya kembali mengingatkan, saya pun mengingatkan untuk diri kita sendiri pada masa pandemi saat ini, Ibu. Perbanyak dosis membaca Al-Quran. Faham enggak faham, baca saja.
tapi minimal 1 juz setiap hari. Alhamdulillah kalau sudah ada yang istiqomah dengan 1 juz, masuk komunitas-komunitas biasa seperti ya di grup ada laporan, tambah lagi. Kalau biasanya 1 juz itu kan selain pandemi. Kalau pandemi artinya kebutuhan kita lebih meningkat lagi kepada Allah. Tambah lagi 2 juz, 3 juz, sampai kita lupa dengan masalah kita, sampai Al-Quran yang akan menghibur kita. Ya'ti syafi'an bikum li ashabi. Al-Quran akan datang sebagai syafaat untuk kita insya Allah. Jadi terapi Al-Quran diawali dengan rangkaian kegiatan membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Ada menuliskan setiap rangkaian huruf Al-Quran. Nah, ini juga disebut dengan terapi Quran. Ketika ibu mencoba menulis dalam sebuah riwayat, ada ketika salah satu sahabat itu sakit, kemudian dituliskan di keningnya lafaz Allah, Allah. Itu pun bagian dari proses terapi. Ada beberapa sahabat atau tabi'in juga mencoba menuliskan ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim di atas kertas, kemudian direndam di airnya diminumkan. Itu bagian dari rangkaian terapi Quran. Jadi kita dengan keterbatasan ilmu kita yang sangat minim, jangan buru-buru kita menjudge, wah ini bid'ah, apa yang ditulisin masuk ke air. Nah, hanya masalahnya saat ini kita tidak ada yang bisa, belum ada yang bisa menjamin kehalalan tinta untuk menulis Al-Quran itu yang kita pakai, dan juga kertasnya yang digunakan, apakah itu halal ataukah itu thayyib dan sebagainya. Jadi jangan terburu-buru memutuskan sesuatu itu bid'ah kalau kita belum tahu apa yang dibaca, apa yang dituliskannya. Mohon speakernya coba dikondisikan ya. Kemudian ada mendengarkan. Saya mohon bantuan co-host juga ya. Ketika kita sudah membaca, kita coba menulis, tadi materi hari ini yang saya coba share di grup-grup itu adalah mendengarkan. Ketika ibu-ibu masuk tadi ke room Zoom ini, mendengarkan rangkaian surat Yasin, Masya Allah indah. Bagi hati yang tidak paham saja ada getaran. Apalagi yang paham itu arti dari surat Yasin itu. Dan ini pun menjadi sebuah rangkaian dalam terapi Al-Quran. Maka ada ketika ikhtiar dengan penyakit COVID ini, ada audio read COVID yang kami buatkan. Ada teks membaca ayat-ayat yang dipilihkan dengan bimbingan guru-guru kami. Itu semua menjadi rangkaian terapi yang kita niatkan. Ternyata bukan hanya COVID yang kabur. Ternyata banyak yang patah tulang, yang tiroid, yang kista, kanker, penyakit-penyakit berat. Seiring dengan itu pun Allah hilangkan. Dan yang lebih utama Allah berikan ketenangan di hatinya. Ini dia, mendengarkan. Kemudian apalagi kalau ibu sudah bisa mendengarkan, naik lagi pada level menghafalkan. Maka rangkaian ini selalu kita melibatkan suara kita. Karena ketika kita bersuara akan mentransform, akan memberikan sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita yang lain. Juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Bayangkan kalau satu huruf itu 10 kebaikan. Ketika ibu menghafal satu ayat, saya yakin menghafal satu ayat itu ibu nggak cukup 1 kali, 3 kali. Bayangkan ketika mungkin kita mengajarkan ayat-ayat baroah, ayat pemutus untuk memutuskan semua keburukan-keburukan dalam diri kita. Sebelum membaca ayat-ayat misalnya Al-Fatihah, ayat kursi diminta baca baroah dulu. Ayat 1 surat At-Taubah. Apa bunyinya? Baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ada berapa huruf itu, Bu? Dan saya yakin enggak langsung hafal kan? Baro'atun, baro'atun. Bahkan Rasulullah menyatakan, la aqul alif lam mim wahid harfan. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim itu 1.
Dan semuanya itu 10, 10, 10. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sudah berapa kebaikan. Maka penyakit, masalah dalam hidup kita itu adalah kotoran-kotoran yang Allah ingin kita cuci. Yang Allah ingin bersihkan itu. Ketika dimasukkan kebaikan-kebaikan, kira-kira kotorannya itu akan menguap keluar atau tetap mengendap di dalam. Maka akan semakin menjadi daya tarik menarik, lebih dominan mana kebaikan atau kotoran atau ikatan-ikatan itu dalam diri kita. Maka libatkan juga proses menghafal dalam terapi Quran. Hafalkan ayat-ayat yang Ibu bisa, tunaikan hak hurufnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaikan. Jangan membaca sekedarnya aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca? Baca Yasin 3 menit selesai gitu. Bagaimana kita bisa mendapat ketenangan seperti itu? Maka niatkan, tunaikan semua hak huruf-huruf dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah proses menghafal, kita juga diminta untuk naik lagi pada proses bertadabbur Al-Quran. Tadabbur, memikirkan apa makna di balik Al-Quran itu, memaknai, memahami artinya. Maka di TNTQ pun ada kelas yang namanya kelas bahasa Arab dan tadabbur Al-Quran. Yang memang diniatkan tujuan utamanya adalah agar kita paham, memaknai ayat-ayat Al-Quran ketika kita baca. Masya Allah. Sama enggak rasanya orang yang paham surat Al-Fatihah dengan orang yang sekedar membaca saja? Bahkan ketika membaca surat Al-Fatihah dalam waktu sholat dan membaca surat Al-Fatihah ketika meruqyah, itu pun rasanya akan berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Hadirkan hati. Maka hati itu bisa hadir ketika kita paham isinya, kita tahu maknanya, bertadabbur Al-Quran. Dan pada level berikutnya kita diminta untuk mengamalkan sehingga pribadi kita menjadi pribadi Quran. Perilaku kita menjadi perilaku Al-Quran. Kalam kita yang keluar adalah Al-Quran. Karena tidak jarang orang-orang itu tersinggung ketika dinasehati. Apalagi saat-saat seperti ini. Di mana kehidupan kita itu semua serba sensitif. Kenapa? Karena beratnya beban hidup. Ekonomi sulit, saudara-saudara sakit, keluarga kita mau kemana kita pergi, gerak kita dibatasi. Ada tetangga yang sedikit melenceng, kita nasihati. Adalah mana Dia tersinggung akhirnya. Tapi tidak akan tersinggung manakala yang kita sampaikan adalah Al-Quran. Ini, jadi sampaikan Al-Quran, pribadi kita pribadi Al-Quran, dan kita pun dimampukan oleh Allah mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang lainnya. Sampai pada tahap berikutnya, yaitu mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Dan ini yang disebut dengan terapi Quran. Jadi, loh Ustadzah, ruqyahnya itu di mana? Banyak yang dulu di awal-awal itu ketika kami mulai TNTQ ini, banyak jamaah yang hadir itu orang-orang sakit. Dan memang Allah takdirkan dakwah kami melalui orang-orang sakit. Masya Allah. Ketika diuji sakit baru datang, ya nggak apa-apa, alhamdulillah Allah sampaikan kebaikan melalui penyakitnya itu. Dan setelah itu Allah izinkan juga kebaikan, pulang dari halakoh sembuh. Karena ada praktek juga. Tapi bukan berarti ketika ibu hadir halakoh menggantungkan diri, nanti ada praktek enggak? Saya sakit nih, ada praktek enggak? Sesungguhnya ketika kita niatkan duduk membahas Al-Quran, maka itu akan menjadi terapi untuk diri kita. Maka saat ini ibu-ibu niatkan hadirnya kita. Apa-apa yang akan kita baca. Hari ini pun saya tidak akan memberikan tips-tips apapun di luar Al-Quran. Dan itu pun bukan di luar ranah saya. Tapi insya Allah sekadar menyampaikan Al-Quran yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah izinkan itu sampai ke dalam relung hati kita. Maka yang pertama adalah niatkan semua aktivitas ini untuk menterapi diri kita. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang aku baca hari ini Allah sebagai syifa.
Ya Allah, jadikan penglihatanku hari ini melihat layar di handphoneku, ya Allah. Melihat laptopku, ayat-ayat Al-Quran yang sudah disediakan, yang dituliskan, jadikan sebagai kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, jadikan pendengaranku hari ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan sebagai syifa, ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pelipur hati kami, Allah. Wa jalaahu humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pelepas gundah gulana kesedihan kami, Allah. Wa jalaahu humumina wa syifaa sudur wa dhihaba ahzanina, dan kesedihan itu menjadi hilang, ya Allah, dengan membaca mentadabbur Al-Qur'an. Tambahkan wa syifaa amradina, dan jadikan Al-Qur'an pun sebagai kesembuhan, ya Allah, untuk diri kami saat ini. Karena kemana lagi kami meminta, ya Allah? Kemana kami berikhtiar? Rumah sakit semua penuh, ya Allah. Obat-obat sulit didapat, ya Allah. Engkau ingin kami kembali kepada Al-Quran hari ini. Maka rangkaian terapi Al-Quran itu nggak pernah lepas dari penjelasannya. Penjelasan Al-Quran, yaitu melalui hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui doa-doa yang diajarkan. Bahkan di Al-Quran sendiri banyak doa-doa yang paling baik yang Allah berikan. Lalu kalau tidak ada di Al-Quran, cari doa-doa itu dalam hadis-hadis yang sering Rasulullah berikan, Rasulullah ajarkan. Kalau tidak ada, boleh kita pakai doa-doa yang sering dibaca oleh para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un. Tabi'ut tabi'in, selama doa-doa itu mengandung unsur kebaikan, tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada juga, nggak paham, nggak yakin, bukan nggak yakin, nggak hafal, boleh pakai doa dengan bahasa kita, selama mengikuti kaidah-kaidah kita dalam berdoa. Maka terapi Quran nggak pernah lepas dari yang namanya hadis. Penjelasan-penjelasan. Nggak pernah lepas dari kisah-kisah ulama salafus sholih. Kalau kita belum sampai kepada Rasulullah, maka jangan, ini nggak ada, Rasulullah nggak pernah mengajarkan seperti ini. Lihat di bawah Rasulullah, ada nggak tabiin, sahabat-sahabat yang melakukannya? Nggak ada. Lihat di bawah sahabat ada tabiin. Pernah nggak melakukannya? Ada tabi'ut tabi'in. Kemudian ada para ulama-ulama, ada para habaib yang melakukan itu. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan itu sesuatu perkara yang tidak ada. Karena begitu jauhnya kita dengan Rasulullah, dan kita butuh wasilah menyambungkan diri kita kepada Rasulullah melalui guru-guru kita. Maka rangkaian terapi Quran pun, ibu-ibu, saya menganjurkan tidak lepas dari guru yang mendampingi. Karena kalau salah-salah nanti ibu dikasih, ayo baca ayat kursi 1000 kali. Kan yang dibaca ayat kursi, Ustazah. Iya, tapi apa yang salah? Mungkin sambil baca ibu diminta tahan nafas. Baca Al-Fatihah 1 nafas. Nah, nanti akan ada teknik-teknik yang kemudian nanti akan menjadi sumber pintu masuknya setan di situ. Maka jangan lepas dari peran guru. Ketika kita kembali ke Al-Quran pun, kita butuh guru yang membimbing kita. Baik ibu-ibu, itu sekadar kita mereview sekilas tentang terapi Quran. Nah, pada zaman saat ini, Bu, yang banyak kita rasakan apa sih? Pasti kita sedih, ya kan, Bu? Sedih kenapa? Banyak sekali kesedihan yang kita rasakan hari ini. La haula wala quwata illa billah. Semua pun tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Nah, sedih ini ada banyak kesedihan-kesedihan, di antaranya dalam Islam ada sedih yang terpuji. Di mana kita ini memang harus bersedih. Kapan kita bersedih itu, Bu? Ketika kita mendengar ulama-ulama Allah panggil satu persatu. Guru-guru kita. Setiap hari, setiap pagi kita buka grup WA. Yang kita kenal atau tidak kita kenal langsung para ulama, orang-orang soleh Allah panggil. Bagaimana tidak sedih hati kita? Maka kalau tidak ada kesedihan di hati kita saat itu, tanyakan hati kita terbuat dari apa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Tentu kita bersedih, kita takut, kita khawatir. Ilmu itu Allah angkat dari dunia ini. Dan kita belum memiliki sedikit pun ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa?
Dengan apa kita akan memegang Al-Quran tanpa ada guru yang akan membimbing kita. Maka kalau ada kita rasa sedih saat ini, ketika ada ulama yang meninggal, itu kesedihan yang terpuji. Apalagi sedih ketika agama kita dihina, agama kita dicaci, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, itu malah kita diminta untuk bersedih. Itu kesedihan yang terpuji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas dari kesedihan, rasa sedih semasa hidupnya. Ada kesedihan sebelum beliau menjadi Rasulullah, sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum nubuwah. Apa kira-kira kesedihan yang dialami Rasulullah, Bu? Ada yang tahu? Jadi jangan dikira Rasulullah itu anak yang hidupnya normal, semua kebutuhannya dipenuhi, ada gadget di tangannya, jauh berbeda. Sejak kecil Rasulullah menahan sedih karena tidak pernah melihat wajah ayahandanya. Tidak mengenal ayah sejak dilahirkan. Gimana sedihnya? Kemudian apalagi? Ada lagi kesedihan besar dalam hidupnya ketika masa kanak-kanaknya di usia 6 tahun. Ibunda tercinta wafat di atas pangkuannya sendiri. Selepas beliau ziarah ke makam ayahnya. Subhanallah. Sanggup nggak kita ngebayangin seorang anak usia 6 tahun menjadi yatim dan piatu, menyaksikan kematian ibunya di atas pangkuannya. Lalu 2 tahun berselang, kembali Rasulullah dihadapkan peristiwa yang menyedihkan. Kematian kakek tercintanya yang menjadi pengasuhnya setelah ibundanya meninggal, Abdul Muttalib. Nah, kita hari ini pun kita bersedih kan? Belum lama kita bersedih mendengar berita seorang anak yang menjalani isolasi mandiri. Orang tuanya meninggal, dia tidak tahu. Dia sebatang kara. Bayangkan. Bagaimana kiranya itu terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu kesedihan yang dialami Rasulullah, dan itu adalah wajar. Sedih dalam Islam tidak ada masalah, nggak apa-apa kita tersedih. Tapi ada juga sedih yang tercela. Kenapa? Dengan sedihnya itu kita memaki-maki takdir Allah, kita mengumpat, menyalahkan pihak lain. Ini dia sedih yang tercela. Banyak nggak kita dapati sekarang? Sedih, nggak dapat dosis vaksin, marah-marah, sedihnya marah akhirnya. Ada orang yang sedih, anak-anak diputus pacarnya, menyayat-nyayat tangannya. Nauzubillah. Jangan sampai kita masuk ke dalam sedih yang tercela. Maka Allah berfirman, di sini akan banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya ini Ibu gunakan dalam terapi sendiri. Ketika terapi sedih, nanti pilih ayat mana yang cocok, baca lagi berulang, sesuaikan dengan kondisi hati kita. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayo, jangan kamu merasa lemah. Jangan sedih. Sebab kamu itu orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah jika kamu sekarang beriman kepada Allah. Bukankah kita hari ini sedang merasa lemah, Bu? Ketika pemerintah tidak lagi memihak kepada rakyatnya. Ketika semua usaha sudah kita lakukan. Bahkan vaksin sudah dijalani tapi masih tetap terpapar COVID. Ketika kita berusaha, ikhtiar kita tidak sama dengan masa-masa sebelum kita menghadapi masa pandemi. Rizki kita terbatas. Allah akan berkata kepada kita, wala tahinu, wala tahzanu. Wahai umatku, wahai mereka-mereka yang beriman kepadaku, ada iman di hatimu. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih, sebab engkaulah orang yang paling tinggi posisinya di mataku, kata Allah. Masya Allah. Ulangi terus ketika kita merasa lemah. Kenapa saya harus lemah? Ada iman di hati saya. Ada Allah yang ikut bersama saya. Wala tahinu, wala tahzanu. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan lemah, jangan bersedih. Ayo bangkit. Lalu Allah kembali memberikan pesan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim.
wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Bersabarlah, karena kesabaran itu semata-mata terjadi pun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lagi-lagi berkata wala tahzan. Allah berfirman jangan sedih terhadap kekafiran mereka. Ketika agama kita dihujat, kita dihina sebagai kaum yang tidak punya akal, kaum-kaum yang berbagai macam pencelaan mereka, enggak usah sedih. Enggak usah bersempit dada kita terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Allah ada bersama kita. Nah, ini dia ayat-ayat yang insya Allah akan menguatkan kita ketika kita berada dalam kesedihan. Lalu apalagi sih sedih kayak gimana lagi sih yang kita hadapi hari ini? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersembunyi di dalam gua, dalam lari dari kejaran orang-orang kafir, tidak ada harapan sedikit pun. Bahkan tipis sekali persembunyian mereka akan diketahui oleh orang-orang kafir. Saat itu kalau diketahui, habis riwayatnya. Tapi Allah memuji, Allah kembali hadir dengan ayat-ayatnya yang indah. Allah turunkan ayat. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar. Jika kamu tidak menolongnya, kalian gak ada yang menolong kaum muslim itu menolong Rasulullah, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusirnya dari Mekah. Kemudian mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gua. Mereka berdua itu Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Idz yaqul, Abu Bakar saat itu begitu ketakutannya, wahai Muhammad. Keringatnya dingin, keluar keringatnya karena khawatir diketahui persembunyian mereka. Tapi Rasulullah kembali menguatkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika dikatakan kalimat itu, la tahzan, innallaha ma'ana, apa yang terjadi? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka saat itu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Dan bahkan Allah bukan hanya memberikan ketenangan. Allah bantu mereka dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Yang tidak terlihat oleh manusia lainnya. Wa ja'alahu kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah pun menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, terhina di hadapan mereka. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah lah yang maha tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Bayangkan ketika Allah menurunkan sakinah ini, ada ketenangan, itu adalah reward luar biasa ibu-ibu yang Allah berikan kepada kita. Ada sakinah di hati kita. Sedih, boleh kita bersedih. Ucapkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, wahai hatiku. Jangan sedih, wahai diri, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ada Allah bersamaku. Ada Allah bersama kita semuanya. Jangan heran setelah itu Allah berikan fa'anzalallahu sakinata. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Bukan hanya ketenangan ibu-ibu. Allah kuatkan pijakan kita dengan tentara Allah yang tidak kita ketahui. Dari malaikat-malaikat, dari angin, dari tanah, dari hujan, dari api dan sebagainya. Semua adalah tentara Allah yang bisa menolong kita semuanya. Apa jadinya kalau Allah tidak memberikan sakinah? Kejadian di perang Badar. Apa yang terjadi kalau Allah nggak menurunkan ketenangan di hati para mujahid perang Badar saat itu? Dan saat ini kita sangat butuh sakinah, ketenangan dalam hati kita. Apa jadinya kalau kita tidak tenang menghadapi pandemi saat ini? Maka banyak rumah sakit jiwa pun bertambah. Orang-orang gila bertambah. Masalah rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, masalah anak semakin bertambah. Kami sebagai terapis banyak sekali mendapati masalah-masalah emosi yang meningkat. Gangguan-gangguan setan. Semua terjadi karena kesedihan. Karena tidak ada ketenangan dalam hati kita. Dan Allah kembali menguatkan, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a.
huwas samiul alim. Ayo, jangan membuat perkataan mereka itu jangan bikin kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah. Dan Allah maha mendengar. Allah mengetahui apa yang kamu minta. Allah mendengar bagaimana keluh kesahmu. Maka keluhkan itu semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwas sami'ul alim. Huwas sami'ul alim. Allah zat yang maha mendengar. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar. Sami'. Ada ya di situ. Artinya mendengar berulang-ulang. Alim, mendengar pun mengetahuinya berulang kali. Saya mendengar saat ini, tapi apakah ketika ibu minta di jauh sana, saya ikut mendengar apa yang ibu minta? Enggak. Saya mendengar apa yang ibu butuhkan hari ini, tapi nanti kalau ibu minta terus berkali-kali, apakah saya mau mendengar? Tidak. Tapi Allah ada ya di sini, Sami', Alim, berulang-ulang Allah terus mendengar apa yang kita minta. Allah terus mengetahui apa yang kita butuhkan hari ini. Maka tanamkan huwas sami'ul alim. Allah sami', Allah al-alim. Aku yakin Allah maha mendengar semua curahan hatiku ya Allah. Aku yakin Allah maha mengetahui semua kebutuhanku ya Allah. Hari ini mungkin rezekiku hanya dapat 5.000, 10.000. Aku yakin ya Allah Engkau tahu semua kebutuhanku. Aku yakin Kau yang maha memenuhi semua kebutuhan hambanya. War-Razzaq, Allah pun yang maha memberikan rezeki untuk kita semua. Jadi itu adalah penguatan kita di saat kesedihan kita mulai hadir. Lalu kalau kita Ustazah, saya tuh menyimpan sedih, dosa nggak ya Ustazah? Nah, dosa nggak kira-kira Ibu kalau menyimpan sedih? Karena ini emosi yang terpendam yang nanti akan berefek bukan hanya pada emosi saja. Kalau kita pendam terus kesedihan itu, nanti akan ada penyakit-penyakit yang menyertainya. Baik secara fisik, bisa itu berupa tiroid, kanker, kista, miom. Kenapa? Ada kerak-kerak kesedihan dalam hati kita. Tetapi sesungguhnya bukan kesedihannya yang menjadi penyakit itu, tapi adalah ridho dalam hati kita. Sesungguhnya Allah tidak akan menghisap kita karena sedih. Kita nggak berdosa kok ibu-ibu. Sedih itu adalah fitrah basyariah kita. Fitrah manusia kita. Seperti yang Rasulullah SAW juga pernah rasakan itu. Dan tidak pernah berdosa kita menyimpan kesedihan. Tapi apa yang Allah hisap nanti? Innallaha la yu'akhidhu ala dam'il ain wala ala huznil qalb. Allah itu tidak akan menghukum seorang hamba karena tetesan air mata yang keluar dari tangisannya. Dan Allah pun tidak akan menghisap kita karena kesedihan hati kita. Tapi apa? Walakin yu'akhidhu ala hadza. Nah, sambil Rasulullah itu memberi isyarat dengan lisannya. Tapi Allah memberikan hisap atas ini. Lisan ini. Au yarham. Bahkan dengan lisan ini pun Allah mungkin akan memberikan rahmat. Memberikan kasih sayang. Wa asyara biyadihi ila lisan. Rasulullah sambil menunjuk kepada lisannya. Artinya apa? Ketika kita bersedih, kita diminta untuk bisa mengendalikan lisan kita. Banyak sekali kalau kita lagi sedih ini kita bilang, emang saya itu orang yang paling gak berguna di dunia ini. Saya terlahir selalu bawa masalah. Hati-hati, lisan kita Bu. Sedihnya gak dosa. Ternyata lisan kita mengucapkan kayak gitu. Ketika ada suami berkhianat kepada istrinya, memang saya itu udah gak berguna lagi. Memang saya itu udah istri yang udah gak bisa dan lain sebagainya. Kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, pihak-pihak lain. Tapi ingat, Allah akan menghisap lisan kita ketika kita sedih. Dan dengan lisan ini pula, Allah bahkan akan memberikan rahmat, memberikan pahala, memberikan kasih sayang dari apa-apa yang kita ucapkan. Bukankah apa yang menjadi ucapan kita itu keluar dari apa yang kita rasakan? Jadi, ketika orang berbicara sesungguhnya, itu adalah gambaran isi hatinya. Ketika orang marah, mengumpat, keluar kebun binatang di lisannya, sesungguhnya hatinya pun sudah dipenuhi dengan jiwa-jiwa binatang. Ketika ada orang yang murka,
kemudian menfitnah misalnya, memfitnah ustadz, ustadzah berdakwah hanya karena untuk uang, sesungguhnya di hatinya ada uang. Jadi apa yang terucap dari lisan kita itu adalah menggambarkan apa yang di hati kita. Maka ketika sedih ucapkan alhamdulillah ala kulli halin ya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Hari ini Engkau berikan aku ujian berat. Aku sedih ya Allah, tapi cukup Engkau yang tahu ya Allah. Aku tahu Engkau zat yang maha mengetahui, zat yang maha mencukupi. Engkau zat yang maha memberikan semua solusi Allah. Mohon bantu aku ya Allah. Lisan kita. Kemudian Allah berikan itu pahala-pahala dari ucapan-ucapan kita. Terus subhanallah, subhanallah, subhanaka, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini akan menjadi pemberat ketika kita sedang bersedih. Seperti halnya apa yang dilakukan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, yaitu ketika ada satu periode setelah nubuah, 1 tahun disebut dengan Amul Huzn, tahun yang penuh kesedihan. Bagaimana Rasulullah nggak sedih? Ketika itu Rasulullah ditinggal. Ketika selesai dari pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib, lalu Rasulullah pun diasuh oleh pamannya yang paling dicintainya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib, sosok yang begitu pengasih, penyayang, menjadi tameng Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy. Dan saat itu Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih nggak? Sedih banget. Karena saat itu yang melindungi Rasulullah adalah Abu Thalib. Nggak lama ditinggal lagi oleh istrinya tercinta Khadijah. Khadijah yang begitu mempercayai Rasulullah sampai Khadijah mengatakan, ya Muhammad, seandainya dalam dakwahmu nanti aku sudah tidak ada, engkau sudah tidak punya harta sedikit pun untuk berdakwah Muhammad, untuk menyiarkan agama ini, engkau gali kuburku wahai Muhammad, engkau jual tulang-tulangku untuk membela agamamu. Tapi orang yang berela berkorban seperti itu Allah panggil terlebih dahulu. Bagaimana kiranya sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah pun hijrah ke Taif, mencari perlindungan karena di Mekah terjadi boikot kepada dirinya, kepada orang-orang Muslim. Rasulullah pindah ke Taif. Tapi apa yang terjadi di Taif? Bukan malah perlindungan yang didapat, malah saat itu para pembesar Taif mengerahkan anak-anak, orang-orang gila untuk merajam, untuk melemparkan Rasulullah dengan batu-batu, dengan kotoran-kotoran unta yang kalau kita tahu dalam kitab, kotoran unta itu baunya nggak akan hilang kalau kita bersihkan. Dilemparkan dengan kotoran unta. Nanti kita lihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah saat itu. Begitu juga kesedihan Ibunda Maryam alaihissalam ketika difitnah hamil di luar nikah. Bagaimana kiranya itu sedihnya, diusir oleh kaumnya. Kesedihan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan fitnah berzina dengan laki-laki yang saat itu disebut laki-laki itu Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Pada saat itu ada disebut hadisul ifki, berita bohong. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika itu ikut perang dengan Rasulullah, dibawa di atas tanduk unta. Dan ketika itu Siti Aisyah ingin punya hajat kamar mandi, tanpa sepengetahuan orang yang membawanya, tanduk itu dibawa saja. Ternyata Ibunda Aisyah belum masuk ke dalam tanduk unta itu. Nah, sampai didapati, akhirnya pasukan perang itu sudah pergi, semuanya hanya beliau seorang diri. Lalu datanglah sahabat itu tadi, mendapati Aisyah berada di situ. Sama sekali tidak menyentuhnya, bahkan takut dan Aisyah menutup wajahnya. Dan sahabat mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu itu adalah istri mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya diantarkanlah Aisyah radhiyallahu an agar kembali kepada pasukan yang membersamainya saat itu. Dari situ berkembang berita-berita. Berita, Aisyah berselingkuh, Aisyah telah berzina sama ini. Kira-kira sejarah ini terjadi nggak saat ini, Bu? Kayak gitu. Maka Allah tuh memberikan sejarah pasti akan terulang. Kecuali dengan Siti Maryam. Ada anak gadis, hamil, nggak pernah disentuh laki-laki. Makanya di Al-Quran itu disebut jelas namanya Maryam. Artinya tidak akan ada yang lain.
Jadi kalau ada perempuan ngaku-ngaku hamil, saya nggak pernah disentuh, bohong itu. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan Maryam. Tapi cerita Ibunda Aisyah ini akan terulang terus terjadi. Ada fitnah di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat itu? Apakah beliau sibuk membela dirinya? Apakah melakukan konferensi pers seperti sekarang ini? Bertabayun bahwa saya nggak pernah melakukan apa-apa. Nggak ada saksi waktu itu. Ini peran siapa ini? Abdullah bin Ubay as-Salul yang selalu memfitnah kaum munafik yang terdepan itu yang memfitnah Rasulullah dan keluarganya saat itu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha itu bingung sampai di tujuan bersama pasukannya, kok Rasulullah diam-diam aja. Rasulullah tidak sehangat seperti biasanya. Aisyah sakit sampai 1 bulan lamanya. Rasulullah hanya bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Begitu aja. Bahkan Aisyah sendiri nggak tahu kalau dirinya ini sedang mendapat fitnah, sedang rame di luar. Ketika dia bertanya kepada ayah ibunya, ada apa yang terjadi wahai Aisyah? Bersabarlah kamu, karena semakin tinggi keimanan orang akan mendapat banyak omongan dan kami yakin kau tidak melakukan apa-apa wahai Aisyah. Barulah Aisyah paham saat itu dirinya sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa. Bayangkan sampai 1 bulan Rasulullah berdiam, tidak menyapa kecuali yang penting-penting untuk istrinya. Rasulullah berharap mendapatkan wahyu, petunjuk apa yang sebetulnya terjadi dengan istrinya. Dan begitu pula Aisyah radhiyallahu anha berharap Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah, sosok yang dicintainya melalui mimpi, bahwa dirinya tidak pernah melakukan keburukan-keburukan seperti yang disangkakan orang lain. Tapi 1 bulan lamanya petunjuk itu tidak hadir. Kira-kira apa yang Ibu rasakan saat itu, Bu? Difitnah, nggak melakukan apa-apa, disentuh aja enggak, suami pun bimbang. Apa yang kita lakukan kalau kita lagi gitu? Mungkin kita sudah sedih, kita sudah menyerah, udahlah kalau kamu nggak percaya sama aku, pulangin aja, aku balikin. Itu kan kita. Tapi Ibunda Aisyah bersabar. Setiap hari beliau hanya menangis. Beliau membaca apa yang dilakukannya. Membaca potongan dari surat Yusuf. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Ada di surat Yusuf ayat 18. Allah maha menolong. Allah yang akan menolongku dari apa-apa yang kalian katakan saat ini. Allah yang akan menolongku. Allahul musta'an. Hanya menyampaikan itu semua kepada Allah. Karena mau tabayun, mau apapun, nggak ada saksi. Rasulullah pun mau menuduh, nggak ada saksi. Hanya benar-benar murni meminta pertolongan Allah. Apa yang terjadi? Allah turunkan wahyu di surat An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat berikutnya. Bahkan Allah jelaskan perkataan mereka adalah dusta. Dan tetap Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang terpuji, yang terjaga kesuciannya. Masya Allah. Jadi kalau kita sedih sekarang, seberapa besar sih kesedihan kita, Bu? Samakah kesedihan kita dengan Siti Maryam yang mendapatkan fitnah seperti itu? Samakah kesedihan kita dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana kita mampu menghadapi kesedihan ini? Kalau kita semakin belajar sejarah-sejarah itu, kita akan tahu, ya Allah, ternyata nggak seberapa ya masalah saya. Kadang ini kita aku merasa orang paling susah di dunia. Kenapa? Karena kita nggak punya pembanding. Kita menyandingkan bahwa diri saya ini udah berat banget ujiannya. Sudah ngurus keluarga, suami nggak kerja, anak-anak sekolah, sakit, susah semuanya. Akhirnya semuanya tertimpa kepada kita. Saya ini udah paling berat aja ujiannya. Sedih, akhirnya kita sedih. Tapi kalau kita bertambah ilmu kita, semakin banyak literatur yang kita baca, yang kita ketahui, insya Allah akan menjadi pembanding kita. Bahwa kesedihan kita ini ada yang sama, bahkan lebih berat dari kita. Lalu ketika Rasulullah saat itu hijrah ke Taif, sampai Rasulullah itu mendapat perlakuan sedemikian rupa dan Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk turun mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung untuk melemparkan gunung-gunung ini kepada mereka yang kurang ajar kepada Muhammad. Karena saat itu dilihat Rasulullah bercucuran darah duduk di bawah pohon kurma. Apa yang dikatakan Rasulullah di puncak kesedihannya hari itu?
Inilah puncak kesedihan yang selalu diingat Rasulullah selain perang Uhud semasa kenabiannya. Rasulullah hanya berkata kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu ya Allah, aku adukan semua kelemahanku hari ini ya Allah. Wa qillata hilati, ku sampaikan semua kekurangan daya upayaku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan kelemahanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha berkasih sayang. Anta Rabbil Mustad'afin, Anta Rabbul Mustad'afin, wa Anta Rabbi. Bukankah Engkau ya Allah, Engkau Zat, Engkau Rabb, Engkau Tuhan dari orang-orang yang lemah ya Allah hari ini. Dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Aku lemah hari ini ya Allah. Lalu apa yang Rasulullah sampaikan lagi kepada Allah? Ila man takiluni ya Allah. Hari ini ya Allah, Engkau mau bawa aku kemana lagi ya Allah? Engkau serahkan nasibku kemana lagi? Engkau bawa aku dari Mekah, di sana mereka memboikot aku. Ila ba'idin yatahajjamuni. Engkau sampaikan urusanku kepada orang-orang yang jauh ya Allah hari ini di Taif. Dan mereka semua sekarang bermuram durja kepadaku. Mereka menyerangku hari ini ya Allah. Am ila aduin malaktahu amri. Atau aku kembalikan lagi. Engkau kembalikan aku lagi ke Mekah, kepada musuh-musuhku. Engkau serahkan urusanku ke Mekah ya Allah. Engkau mau bawa aku kemana hari ini ya Allah? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kemanapun engkau bawa aku hari ini ya Allah, engkau bawa aku ke Taif seperti ini, atau engkau kembalikan aku ke Mekah, nanti aku akan diserang lagi di sana ya Allah. Asalkan engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Engkau tidak marah kepadaku. Aku enggak peduli ya Allah. Katanya, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku enggak peduli. Aku enggak peduli apa yang terjadi denganku. Yang penting engkau enggak marah kepadaku ya Allah. Jangan marah ya Allah. Jangan marah kepadaku. Masya Allah. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. Tapi keselamatan, rahmatmu itu sudah menjadi hal yang paling luas dalam hidupku ya Allah. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa salhu alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu, kemuliaanmu, cahayamu ya Allah, yang dengannya bisa menghabiskan, menghilangkan semua kebatilan-kebatilan, kegelapan-kegelapan, dan memperbaiki seluruh urusan di dunia ini dan akhirat ini Allah. Aku berlindung dari kemarahanmu ya Allah. Au yahilla alayya sakhatuk, atau engkau turunkan kepadaku murkamu ya Allah. Lakal utba hatta tarda, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Aku adukan semua halku saat ini kepadamu, dan aku ridho ya Allah. Sampai engkau pun ridho kepadaku. Tidak ada daya upaya melainkan kehendakmu ya Allah. Masya Allah. Lihat ini rintihan seorang yang begitu mulia. Adakah kalau ibu baca berulang-ulang, adakah kalimat ini menyalahkan Allah, Bu? Di saat kita semua terpepet, tertekan hidup kita, sedih luar biasa. Biasanya apa yang kita minta kepada Allah? Kalau kita disakiti, apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah. Mereka sudah zalim kepadaku karena kita begitu yakin kita berada di sisi kebenaran. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ridho Allah jauh lebih penting daripada apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita pernah merasakan ujian yang bertubi-tubi, atau saat ini kita sedang merasakan ujian bertubi-tubi. Sedih ketika muncul ada harapan. Oh, ini kayaknya nih besok mulai laku nih, siang matahari mulai terbit. Ayo kita jualan. Semangat lagi. Tiba-tiba ada musibah lagi, gebrak lagi. Entah gerobak dagangan kita patah, entah ada hujan deras, itu yang di luar nalar kita, sedih lagi. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah, anak-anak mau sekolah, anak-anak mau belajar, nggak punya kuota internet ya Allah.
sedih, kita minta lagi sama Allah. Besok lagi mulai ada secerca harapan lagi, ada lagi kesedihan. Maka saat itu ibu-ibu, adukan kepada Allah. Jadikan Allah sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam doa kita. Karena mungkin hari ini kita lebih dominan menjadikan Allah sebagai objek. Kita yang mengatur Allah dalam doa kita. Ya Allah, murahkan rizkiku ya Allah. Ya Allah, berikan aku kebaikan-kebaikan. Ya Allah, angkatlah pandemi ini. Ya Allah, berikan aku kemuliaan. Ya Allah, angkat penyakitku. Itu namanya Allah sebagai objek. Bukannya enggak boleh, itu boleh. Tapi ada level doa yang lebih tinggi seperti diajarkan oleh Rasulullah ini. Jadikan Allah sebagai subjek. Ya Allah, Engkau zat yang maha menggenggam hidupku, ya Allah. Engkau yang mengatur semua peredaran nafasku. Engkau zat yang maha menyembuhkan, ya Allah. Mohon ya Allah, berikan kesembuhan-kesembuhan untuk saudaraku. Engkau zat yang maha mengetahui, ya Allah. Jikalau pandemi ini baik untuk kami, Allah, berikan kesabaran bagi kami menghadapinya. Allah sebagai subjek dalam doa kita. Kira-kira sudah belum kita melakukan itu? Maka mungkin ada redaksi doa. Ketika kita menjadikan Allah sebagai subjek, akan semakin tunduk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa nggak melulu meminta-meminta. Karena dalam redaksi doa itu banyak Rasulullah mencontohkan pujian-pujian dulu kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. Ya Allah, kami bersaksi, ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad. Enggak ada Tuhan selain Engkau yang satu-satunya tempat kami bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Kalau kita lihat doa itu, mana permintaan kita? Di awal-awal doa kita itu semua adalah puji-pujian, artinya saking sibuknya kita memuji Allah, lupa kita dengan permintaan kita. Karena ternyata semua hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, naik lagi level doanya. Posisikan Allah sebagai subjek dalam doa-doa kita, insya Allah. Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi saat ini, Bu, kalau kita lagi sedih? Allah memerintahkan kita, di sini ada likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau lagi sedih, Allah sampaikan, jangan terlalu bersedih, jangan luput itu kesedihan itu membuat kamu putus asa. Kejadian-kejadian berat itu membuat kamu nggak bisa bangkit, move on. Nah, berarti emosi yang harus kita netralisir. Wala tafrahu. Jadi kalau ada yang menggembirakan pun, kalian jangan sombong. Kalau ada kabar gembira, boleh bersyukur. Tahadus bin ni'mah. Tapi hati-hati jangan sampai itu membuat kalian sombong. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang-orang yang menjombongkan, membanggakan diri. Allah enggak suka mereka yang berlebihan menyimpan emosi atau menyikapi suatu hal. Sedih sampai meraung-raung. Sedih sampai nggak mau makan berhari-hari, berminggu-minggu. Artinya kita sedang zolim terhadap diri kita. Ingat, ada khannas, was-wasah dalam hati kita. Maka ketika sedih ini, kuatkan hati kita. Baca doa penguat jiwa yang sering kali kami ajarkan. Sudah ada di grup pun sering beredar. Apa doanya, Bu? Allahumma ati angkusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, Alhamdulillah. Wajib itu hafal ibu-ibu doa itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita, jiwa kita senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah takwa, kita nggak segera menyalahkan Allah. Kita akan salah mengembalikan semua ini sebagai ketetapan dari Allah. Ada anak yang sedang sedih, orang tua yang sedang sedih, kita jenguk orang-orang yang sedang sedih, peluk. Kalau nggak bisa pegang dadanya dari belakang, lihatkan ibu mengusap dadanya sambil bacakan doa itu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Berharap Allah kuatkan jiwanya, insya Allah. Semoga Allah pun menguatkan jiwa kita ketika kita berada dalam kesedihan. Lalu gimana Ustazah kalau lagi sedih? Saya nggak tahu, sedih itu kan banyak sebab-sebabnya. Kenali dulu nih, nanti kesedihannya dari apa. Tapi kalau sedih itu datang, pertama yang utama seorang muslim adalah meyakini bahwa itu semua adalah ketetapan yang sudah Allah berikan untuk kita. Jadi kalau ada yang enak-enak, itu ujian buat kita. Yang enggak enak, itu pun ujian. Tapi kalau sudah tidak enak dan sampai dalam hidup kita, itu disebut musibah. Nah, jadi itulah musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang Allah takdirkan mendapatkan musibah, orang-orang sabar selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sudah berapa banyak saudara-saudara kami saat ini yang Engkau panggil karena wabah ini, ya Allah. Inna lillah, semua ini milik-Mu, ya Allah. Bahkan COVID-19 itu juga makhluk-Mu, ya Allah. Engkau perintahkan mereka hadir saat ini. Inna lillah, kita ini semua milik-Mu, ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kelak mungkin kami pun akan hadir, akan kembali juga segera kepadamu, ya Allah. Maka hari ini, Allah, selagi Engkau berikan kesempatan kita hidup, mohon ya Allah, bimbing langkah ini Allah, hanya untuk kebaikan-kebaikan saja ya Allah. Untuk mempersiapkan bekal yang terbaik ketika kami kembali kepadamu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena semua yang tertimpa, kejadian berat apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan daun yang jatuh pun semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan pertemuan kita hari ini ada 109 partisipan. Semua sudah Allah tuliskan nama-nama itu. Siapa-siapa yang akan hadir dalam halaqah ini. Semua sudah Allah tuliskan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh setiap bencana yang menimpa di bumi, menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah banget bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menyalahi keadaan. Gara-gara COVID, kakek nenek saya meninggal. Bahkan orang tua saya meninggal. Gara-gara COVID. Bukan. Tapi Allah sudah tetapkan ajal mereka datang hari ini. Melalui pandemi yang disebut dengan COVID-19. Maka kembalikan inna lillah. Bagaimana ini? Gara-gara PPKM. Saya nggak bisa makan. Bukan karena PPKM. Tapi Allah sudah mengatur rezeki kita sedemikian rupa. Jadi sungguh indah hidup kita, ibu-ibu, kalau kita tidak menyalahkan satu pihak manapun. Meskipun itu pemerintah yang kita lihat hari ini lambat menangani masalah seperti ini, jangan buru-buru menyalahkan. Semua sudah Allah takdirkan. Bahkan kita memiliki pemerintah seperti ini pun sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita minta kepada Allah hari ini, Allah berikan kita kemampuan menyikapi semua ujian-ujian dengan amal terbaik yang Allah ridho hari ini. Jadi kembalikan semua sebagai ketetapan Allah. Kemudian apalagi kalau kita dapat musibah, sesuatu yang membuat kita sedih. Fahami ibu-ibu bahwa itu semua adalah kasih sayang Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Allah berikan saya musibah yang membuat saya sedih ketika saya di dunia. Tidak Allah berikan itu sebagai hukuman saya nanti di akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan iqab, sanksi di dunia untuknya. Jadi kalau di dunia itu namanya sanksi. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan pada hamba itu,
Allah pegang itu dosa-dosanya, Allah tahan dosa-dosanya, Allah simpan dosa-dosanya, tapi Allah kembalikan menjadi azab di hari kiamat nanti. Kira-kira ibu-ibu kalau kita diminta memilih, mau dapat sanksi di dunia atau mendapatkan azab di hari kiamat nanti? Na'udzubillah. Apakah ini, bukankah ini sebuah kasih sayang dari Allah yang menggugurkan dosa-dosa kita hari ini? Allah takdirkan kita berada di negeri Indonesia hari ini, yang belum juga selesai masalah ini. Allah perpanjang terus, mungkin karena begitu banyaknya dosa-dosa kita, dan Allah ingin berikan sanksi kita hari ini. Maka perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, ya Allah. Semoga ya Allah dengan pandemi ini Engkau gugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Sehingga kesedihan itu menjadi sebuah nikmat buat kita meskipun perih. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan ujian hari ini. Engkau gugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh kami enggak sanggup, ya Allah, menahan, mempertanggungjawabkan semua yang kami kerjakan, dosa-dosa kami ketika Engkau berikan nanti menjadi azab di akhir nanti, ya Allah. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Dalam riwayat lain Rasulullah pun menyampaikan, ma yusibul mu'min min wasab, wala nasab, wala ham, wala hazan, wala gham, wala adan, hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Seorang mukmin itu, ibu paling sering dengar hadis ini. Seorang mukmin kalau dia tuh sakit terus-terusan, atau dia lelah, dia capek, dia bersedih, ada pikiran, kekhawatiran di dalam hatinya, bahkan ada kesusahan dalam hidupnya, bahkan sampai duri yang menusuk kulitnya itu, sebagai orang muslim, itu semua akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka ibu-ibu, hari ini yang masih sedih, ya Allah, saya pengen kayak orang-orang, ya Allah. Saya pengen kayak wanita lain, mereka tenang di satu majelis ilmu saya, ya Allah. Saya buka laundry, saya nyetrika pagi, siang, malam, demi menafkahi anak-anak saya karena suami saya dirumahkan. Saya nggak bisa tenang, ya Allah, menuntut ilmu. Saya hanya bisa mencuri-curi dengar di sela-sela istirahat saya. Insya Allah, lelah ibu menjadi penggugur dosa ibu-ibu. Ilmu yang ibu dengarkan, walaupun hanya sebatas sedikit saja, akan menjadi ilmu yang berkah, yang belum tentu orang duduk saat ini. Mereka menyimak itu masuk ke dalam hatinya, tapi Allah berikan pemahaman kepada kita. Dengan audio yang kita dengarkan ada pemahaman, Allah mampukan kita mengamalkan. Itu namanya keberkahan. Maka jangan pernah bersedih ketika kita mendapatkan beban apapun. Ya Allah, rasa capek, ya Allah. Capek, ya Allah, tiap hari mikirin bagaimana ini selanjutnya, ini gimana. Saya mengatur ini dan itu yang lain sebagainya. Bagaimana supaya dakwah ini tetap berjalan, Allah. Tapi ketika tidur, sampaikan, ya Allah, jadikan ini sebagai penggugur dosa-dosaku, ya Allah. Jadikan ini sebagai penggugur dosa-dosaku. Engkau tahu, ya Allah, bahwa aku berupaya sepanjang hari tidak bermaksiat kepadamu. Walaupun pasti ada maksiat yang aku lakukan. Ampuni, ya Allah. Jadikan ini semua sebagai penggugur. Maka musibah yang membuat kita sedih hari ini, ibu-ibu, apapun itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Apalagi maknai bahwa musibah ini tentunya sebagai teguran dari Allah, yang Allah inginkan kita bertaubat, kita beristighfar. Sebagaimana di surat Ar-Rum Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di laut, di daratan semua terlihat hari ini. Karena apa? Perilaku, perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu. Allah cuma ingin kok. Allah ingin kita mencicipi sedikit saja perbuatan-perbuatan kita itu. La'allahum yarji'un, agar mereka semuanya kembali kepada Allah. Maka yang bercetak merah ini liyudhiqahum itu sebagai teguran dari Allah. Hari ini kenapa masih ada terus wabah? Kenapa sakit? Kenapa keluarga saya bergantian sakit? Kenapa yang lain sebagainya? Ini adalah teguran dari Allah, dan Allah ingin kita kembali kepada Allah. Disinilah kembali kasih sayang Allah, lagi-lagi kasih sayang Allah.
Di saat tadi saya sampaikan ikhtiar raga sudah penuh, rumah sakit penuh, Allah ingin kita kembali kepada Al-Quran. Mungkin dulu sebelum pandemi nih, kalau halaqah itu paling yang terisi hanya ya 2 tempat ya, ada 60, 80 ya 2 tempat. Tapi setelah pandemi semakin kesini semakin banyak. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min hasanatin faminallah. Kalau ada kebaikan yang kita rasakan, itu pun datangnya dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau ada keburukan yang kita rasakan hari ini, itu bukan dari Allah, tetapi itu adalah keburukan yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri. Wa arsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Maka untuk itulah Allah mengutus rasul yang memberikan basyira wa nadhira, memberitahu kabar gembira, yang memberitahu peringatan-peringatan. Wa kafa billahi syahida, dan Allah yang menjadi saksi atas semua perbuatan. Kalau udah gini, kita bisa ngeles nggak? Tapi kan ya Allah, saya nggak pernah bermaksiat. Tapi kan ya Allah, saya nggak pernah begini. Saya sedih ya Allah, saya sedih begini, ada kejadian seperti ini. Ayo ingat, pasti ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan Allah minta kita terus bertaubat, beristighfar. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Dalam Al-Quran disampaikan seandainya Yunus itu tidak bertasbih kepada Allah, kami akan biarkan Yunus itu berada di dalam perut paus. Artinya akan meninggal, mati dalam perut ikan paus. Tapi karena tasbihnya Yunus alaihi salam lah yang menyelamatkan dia keluar dari perut ikan paus. Artinya apa tasbih? Karena ada perasaan-perasaan diri kita yang enggak merasa bersalah. Ada rasa kita udah benar, sesungguhnya Allah yang maha benar. Ada rasa kita ini sudah menjalankan semua syariat, sesungguhnya Allah yang maha tahu. Subhanaka ya Allah, la ilaha illa anta, subhanaka, aku itu semua kesalahan kita di hadapan Allah. La ilaha illa anta, subhanak. Mungkin kita pernah berpikir, hari ini Allah, Engkau buat aku sedih, ujian terus menimpa bertubi-tubi, Allah, begitu Engkau kok jahat banget sih sama aku. Subhanak, bertasbih, sucikan Allah dari sifat-sifat yang mengotorinya itu. La ilaha illa anta subhanak. Lalu akui semua dosa-dosa kita. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh ya Allah, semua karena kezalimanku hari ini. Insya Allah kita bertaubat massal, kita berjamaah bertaubat, beristighfar. Semoga Allah angkat pandemi hari ini dengan taubat dan nasuha kita yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah kalau sedang bersedih, Bu? Rasulullah mengatakan, iya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, saat itu Rasulullah sedang lelah, sedih, selesai perang, istirahat. Hibur kami dengan sholat, wahai Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkan kami, hibur kami dengan sholat. Meminta Rasulullah, meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka ketika kita sedih, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar artinya bukan hanya diam. Tapi sabar ini mengakui semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah. Qadha dan qadarnya Allah. Menyikapi semua dengan sikap yang sempurna, tadi menahan lisan kita, bahkan menahan hati kita dari pikiran-pikiran yang mengotori sifat-sifat Allah itu dia sabar. Salat, kenapa salat? Dalam salat itu ada semua ibadah digabungkan, dari mulai salam, dari mulai takbir, zikir, doa-doa, ada bacaan Al-Quran, ada syahadat, ada haji kita dalam salat itu. Masya Allah. Jadi inilah sabar, sholat. Kita akan bahas nanti lebih panjang lagi kalau kita bahas satu persatu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat. Ibu kalau sedih, sholat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Tapi bukan waktunya sholat sunnah mutlak. Tumpahkan semua kesedihan kita di atas sajadah saat sujud kita. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil wudhu, sholat. Lalu apa biasanya yang membuat kita bersedih, Bu?
Nah, jadi terapi itu pun akan semakin mengena kalau kita tahu penyebabnya. Kadang misalnya kami sebagai terapis kalau ada orang datang, kayaknya wajahnya sedih sekali. Kita cuma tahu itu aja, tapi sedihnya karena apa? Maka butuh bermitra, bicara. Kenapa? Banyak orang yang sedih karena ada kezaliman orang lain, gangguan. Kok bisa sih dia tuh memanfaatkan saya? Kok bisa dia begitu jahatnya sama saya? Padahal saya nggak pernah berniat untuk membohongi dia, untuk menjahati dia. Ada yang seperti itu? Banyak. Lalu kita sedih. Tapi apa Allah sampaikan? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat sebelumnya Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat ini. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam lapang dan sempit, yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi supaya sedihnya itu hilang, coba maafkan. Ya Allah, susah banget memaafkan orangnya. Padahal luka kita aja belum sembuh ini. Terus bertubi-tubi lagi, datang lagi perkataan-perkataan yang menyakitkan kita, bertambah sedih kita. Ya Allah, terapinya, Ibu banyak-banyaklah baca surat Al-Ikhlas. Minta kepada Allah hati yang ikhlas, hati yang lapang supaya kita bisa memaafkan mereka semuanya. Karena Allah zat yang maha ikhlas, kita ini hamba Allah, pasti akan diturunkan keikhlasan itu kepada kita insya Allah. Apalagi? Ada yang sedih ketika kondisinya sempit? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menghibur kita dalam Al-Qur'an? Baca, alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami melapangkan dadamu? Allah ciptakan hati kita ini menjadi hati yang lapang. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allah lapangkan dadaku. Tapi Allah memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dada yang lapang. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu? Kita ini umatnya Muhammad. Kita dilapangkan dada kita, tapi kita belum bisa melapangkan itu semuanya. Wada'na anka wizrak. Sudah kami turunkan bebanmu. Beban, wizrun itu beban yang berat. Maka disebut wazir. Menteri membawa amanah yang begitu berat. Bukan hanya beratnya 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, tapi berat sekali. Sedih kita membawa beban yang begitu beratnya dalam hidup kita. Tapi Allah letakkan beban itu dari punggung kita. Allazi anqadha dhahrak. Yang membebani. Untuk apa sih? Allah sudah lapangkan itu semua. Allah sudah angkat beban itu. Allah ringankan punggung kita. Kenapa kita masih terus ingin membawanya? Bahkan Allah janjikan fa inna ma'al usri yusra. Nanti akan ada kemudahan. Kalau kamu merasa berat, hari ini Allah berikan kekuatan punggungmu untuk menopang beban itu. Inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin Allah berikan tulang yang rapuh kalau Allah berikan kamu beban yang berat. Artinya ketika ada masalah, kesedihan, Allah sedang berikan kita kunci membuka pintu-pintu hakikat kebahagiaan, ibu-ibu. Kenapa? Karena ayat ini dilanjutkan dengan warafa'na laka dzikra. Kami tinggikan untukmu namamu. Kami muliakan namamu. Orang yang mengalami kesedihan begitu mendalam, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, mengalami kesedihan begitu mendalam. Allah janji akan diangkat namanya. Maka fa inna ma'al usri yusra. Yakin hari ini kita sedang bersedih. Ternyata Allah sedang memberikan kita kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dalam hidup kita. Allah minta kita bangkit. Warafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat namamu. Kami muliakan namamu. Maka sampaikan seperti Rasulullah tadi. Ya Allah, enggak masalah. Engkau buat aku berat beban hari ini Allah. Ya Allah, Engkau ambil hakku hari ini Allah. Hak berumah tangga yang mungkin seharusnya aku bahagia dengan suamiku ya Allah. Tapi Engkau takdirkan suami seperti ini saat ini Allah. Hak memiliki harta yang seharusnya aku bisa menikmati harta ini. Tapi Engkau berikan aku sakit, lisan tidak bisa mengecap. Hidung tidak bisa membau. Tidak apa ya Allah, Engkau ambil hakku hari ini selama Engkau tidak marah kepadaku ya Allah.
Aku ridho ya Allah. Aku hanya berharap Engkau kembalikan semua hakku di surgamu nanti. Engkau tempatkan aku, Engkau tinggikan aku, namaku ya Allah bersama para syuhada, para solihin, para siddiqin ya Allah. Mohon muliakan aku. Wa rafa'na laka zikra. Nah itu yang Allah berikan. Maka kalau ada kondisi sempit, baca alam nasrah laka sadrak. Pegang dada kita. Alam nasrah laka sadrak. Ini cara kita menterapi diri kita. Apalagi ada orang yang selalu mendapat musibah bertubi-tubi. Gagal terus setiap usahanya. Maka Allah meminta kita bersyukur kepada Allah. Mengingat nikmat-nikmatnya seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihi salam. Rabbi inni masanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika sakit itu ya Allah, ada sakit berkepanjangan, enggak pernah mengeluh, malah bilang anta arhamur rahimin. Engkau zat yang maha memiliki kasih sayang ya Allah. Aku hanya sedikit memohon rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Apalagi Ibu, saat ini yang buat kita bersedih. Mungkin di antara kita banyak yang saat ini rezeki kita berkurang. Yang PNS gajinya dipotong, yang usaha jualan itu tidak seperti dulu lagi. Insya Allah yakin dalam sedikit rezeki kita hari ini ada keselamatan yang ingin Allah sampaikan untuk kita. Yakin itu. Ada orang yang rezekinya pas-pasan. Ternyata Allah ingin menghindari dia dari tamak dunia. Karena mungkin orang itu berpotensi sombong kalau dia rezekinya banyak. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Ada orang yang saya kenal mungkin hidupnya pas-pasan terus. Allah ingin menyelamatkan dia dari fitnah dunia. Ini ada keselamatan buat kita. Apa sih yang nggak baik buat kita? Semua takdir itu adalah baik Allah tetapkan untuk kita. Masya Allah. Apalagi? Ada kita sering bersedih karena kita sudah menolong orang lain. Kita berbuat baik. Tapi kok orang itu boro-boro terima kasih sama kita. Ya. Malah yang ada kita dimusuhin. Yang ada kita dizolimi lagi. Padahal niat kita untuk menolong. Dan kita bersedih, ya Allah. Kenapa saya udah capek-capek, dia nggak ada sama sekali basa-basinya. Kadang manusianya itu muncul. Kenapa dia udah dikirimin makanan, kok nggak WA saya ya? Setidaknya bilang terima kasih. Kita masih ingin dihargai kebaikan kita. Ingat Bu, kalau muncul kesedihan seperti itu, baca ayat ini. Wa'adallahu allazina amanu wa'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Begitu rendahnya nilai kebaikan kita. Kalau kita hanya berharap ungkapan terima kasih lewat WA, ataupun ucapan-ucapan terima kasih, atau mungkin enggak dihargai kebaikan kita, bukan itu yang kita minta. Kita hanya minta pahala, ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak begitu masih sedih enggak? Sedih, tapi berkurang. Ya Allah, udah. Jadi kita menahan lisan kita untuk bicara. Menahan untuk berbuat karena ilmunya sudah sampai iya betul. Saya hanya berharap pahala dari Allah. Terserah dia mau ngapain, selesai. Urusan saya selesai. Saya mengerjakan kebaikan lillahi ta'ala. Ini dia yang disebut dengan lillahi ta'ala. Apalagi kadang kita sedih, dihina macam-macam. Kadang difitnah. Ya Bu ya, dihina. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Orang mau menghina kita, mau mencaci kita, nggak akan membahayakan kita Bu. Kecuali Allah mengizinkan. Orang mau puji-puji kita pun, hari ini tidak akan menambah kemuliaan kita, kecuali Allah yang mengangkat derajat kita. Maka, la yadurrukum illa adza. Wa iyyuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Ingat, Allah menyampaikan tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan kecil aja. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan mundur ke belakang. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan Allah. Selama kita berada dalam jihad fisabilillah, meninggikan agama Allah, kita berusaha konsisten beramal solih, mau dihina, mau diapain,
katakan la yadurrukum illa adza, nggak akan membahayakan saya. Kamu mau hina saya, mau caci maki saya, Allah yang tahu bagaimana niat saya. Udah, jaga itu, cukup jaga. Bahwa kebenaran itu pasti akan Allah jaga, dan yang batil pasti akan Allah bongkar, Allah akan buka. Bagaimana kita bisa berpura-pura baik kalau Allah zat yang maha tahu? Bagaimana kita bisa berpura-pura beramal soleh menolong orang lain kalau niat kita tidak untuk Allah? Allah pun suatu saat akan membinasakan kita. Maka disinilah perlu sekali kita menjaga niat kita. Karena Allah satu-satunya zat yang akan menjaga kita, melindungi kita. Bagaimana mungkin kita bisa membohongi Allah dengan niat yang sekotori? Apalagi ada sedih, ada yang dengki sama kita, ada yang iri, hasad, diomongin terus ya. Jangankan salah, benernya kita itu jadi bahan gosip. Kita keluar rumah sedikit aja, nggak ngelihat tetangga, dikiranya kita sombong, nggak menyapa tetangga. Ada lain bagi makanan ini yang satu nggak dapat, diomongin. Itu karena hasad mereka. Ingat, hasad itu sudah sejak dulu Allah ciptakan sifat hasad. Jangankan kita, Rasulullah pun pernah dihasad. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, akan ada terus seperti ini. Ya sudah, biarkan. Ketika orang mendengki kita, berarti Allah sedang menginginkan dosa-dosa kita pindah kepada mereka. Doakan terus, semoga mereka itu Allah berikan kebaikan-kebaikan. Ada lagi orang yang sedih karena sendiri, yang lagi isoman ini kan sedih. Sendirian, nggak bisa ditolak, nggak bisa ditengok, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika sendiri, jadikan buku sebagai sahabat yang menemani kita. Ulama mampu menghasilkan karya-karya besar ketika menyendiri, ketika dipasingkan dalam penjara. Jadikan kitab-kitab yang dengannya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca bukunya juga jangan buku-buku juga buku-buku jenaka yang menjauhkan kita. Baca semua buku-buku tentang ma'rifatullah, kebesaran Allah, terus yang akhirnya akan menambah kekuatan hati kita. Jadikan khairu jalisin fi zamani kitab. Sebaik-baiknya teman pada zaman ini adalah buku, kitab. Jadikan kitab. Ibu-ibu ini minat membacanya sangat rendah sekali. Ayo Ibu, singkatkan. Wajibkan setiap hari minimal baca 1 lembar buku. Baca. Kalau enggak di WA itu dibaca benar betul, dihayati. Jangan bacanya di skip. Bagian itu besok nanya lagi, Ustazah materinya apa? Padahal udah dikasih. Karena apa? Karena membaca kita ini masih lemah, literasi kita. Ayo tingkatkan membaca. Ini akan menjadi terapi kesedihan kita insya Allah. Apalagi yang terakhir, ketika kita bersedih, peganglah ada ayat. Oh ini, ketika sedih, Rasulullah mengajarkan satu doa. Kalau doa ini dibaca, Rasulullah janji Allah akan hilangkan kesedihan kita. Dan Allah akan jadikan kebahagiaan untuknya. Ini sebuah riwayat ya. Allahumma inni abduka. Kata Rasulullah, ya Allah. Lagi kondisi sedih. Aku kan hambamu ya Allah. Inni abduka. Wa benu abdika. Dan aku adalah anak dari hambamu. Artinya ayahku pun hambamu. Wa benu amatika. Ibuku ada hambamu juga ya Allah. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukum. Hari ini ya Allah sedang berlangsung hukum ketepatanmu untukku ya Allah. Adlun fiyya qada'uk. Dan aku yakin ketetapanmu adalah adil untukku hari ini ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Samaita bihi nafsak, maka ku mohon ya Allah dengan segenap kehinaanku, kerendahanku. Jadi doa itu rendahkan diri kita dulu, Bu. Ini dia bagaimana Rasulullah merendahkan dirinya. Aku hambamu ya Allah, bapakku adalah hambamu, ibuku juga hambamu. Ubun-ubunku, nasibku ada di tanganmu ya Allah. Hari ini aku yakin sedang berlangsung ketetapanmu untukku ya Allah. Sedang berlangsung keadilanmu untukku saat ini ya Allah. Aku minta ya Allah dengan namamu ya Allah. Nama samaita bihin nafsak. Nama yang kau namai dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang kau turunkan melalui Al-Quran yang kau berikan. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau namamu yang kau ajarkan kepada makhlukmu ya Allah.
Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama itu engkau berikan pada ilmu-ilmu gaib yang ada di sisimu ya Allah. Aku mohon ya Allah dengan kebesaran namamu itu. Baru permohonannya, apa permohonannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penentram jiwaku ya Allah. Wa nura sadri, jadikan Al-Quran sebagai cahaya hatiku. Wa jilaa huzni, pelenyap duka laraku ya Allah. Wa zahaba hammi, dan dengannya akan hilang semua kesedihanku. Masya Allah. Jadi obat kesedihan itu ada di mana, Bu? Al-Quran. Minta kepada Allah, jadikan mungkin selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Belum bisa Al-Quran menjadi pelipur lara kita. Ada step yang salah atau terlewati dalam hidup kita. Minta, baca doa ini, maka kata Rasulullah, Allah akan hilangkan kesedihannya. Dan Allah akan berikan kebahagiaan untuknya. Dengan syarat, jadilah sahibul Quran. Terus berdekatan, kita minta Al-Quran menjadi pelipur lara, tapi kita sendiri nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Salah. Sama dengan ibu-ibu minta apa sesuatu, tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana, gitu kan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir, izinkan saya membacakan ayat yang semoga dengan ini akan melenyapkan kesedihan kita. Baca ayat ini berulang-ulang, yakini dalam hati kita. Allah akan menurunkan bantuannya, Allah menjanjikan surganya kepada siapa-siapa yang beristiqomah di jalan Allah, beristiqomah dalam amal sholih, beristiqomah melawan rasa sedih, menyikapinya dengan cara-cara terbaik yang Allah ridha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan kami. Sumastaqamu, mereka senantiasa mencoba istiqomah di jalan Allah, beristiqomah di majelis ilmu, beristiqomah dengan Al-Quran, beristiqomah dengan mujahadah salat-salatnya, zikirnya, tilawahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan untuk mereka malaikat-malaikat yang banyak dari langit. Dan apa malaikat itu berkata kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, jangan bersedih, jangan takut. Malaikat itu mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang sedang bersedih, mereka yang sedang beristiqomah di jalan Allah. Ada surga yang sudah Allah janjikan untuk kita. Ada surga yang Allah berikan untuk kita. Allah siapkan buat kita semuanya. Maka lanjut dengan ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka-mereka yang istiqomah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka enggak pernah takut dan enggak pernah bersedih hati. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka itu? Mereka orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga Allah mampukan melalui Al-Quran, Allah hibur duka lara kita. Allah bimbing kita menuju amal-amal
perbuatan-perbuatan yang Allah ridho menghadapi kesedihan kita hari ini. Tidak perlu ibu minum obat penenang, tidak perlu terapi macam-macam. Baca ayat-ayat yang ada, ulangi terus, resapi terus, insya Allah dengan Al-Quran. Allah tazkiyah diri kita, Allah berikan kekuatan untuk kita. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khair Ustazah, ilmunya begitu banyak, solusi yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Insyaallah ini akan menghilangkan kekhawatiran, rasa kesedihan kita kalau kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketenangan yang Allah janjikan akan kita dapatkan. Amin, amin. Untuk selanjutnya ada waktu beberapa menit ya Ustazah untuk tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin Ini di chat ada Bu, yang sudah dituliskan di chat. Di chat ada. Sebentar. Yang tadi untuk Bu Rika, usulannya kita sudah ada ya kelas sendiri untuk tadabbur Al-Quran di Tentek kita. ya, kemudian Saya coba bacakan ya Bu Iva ya, mungkin Bu Iva terbatas juga dengan handphone. iya harus keluar lagi nih. Iya, baik. Saya coba. Di sini ada dari saya pilihkan ya. Yang pertanyaannya insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Ya, sudah. Ya, ada 2 pertanyaan dari Bu Nining Ambaryani. Ustazah, bagaimana cara mengendalikan rasa sedih saat berdoa? Terlalu meratapi, bahkan seperti menangis. Bahkan sampai menangis. Terkadang nggak bisa membedakan sedih meratapi nasib, musibah dengan sedih mengagungkan nama Allah. Sedih ketika meratapi nasib dengan ketika kita berdoa. Kita diminta berdoa kepada Allah dengan lirih. Biasanya yang membuat kita menangis itu bukan karena kita berada dalam tekanan ketika kita berdoa kepada Allah, tapi harapan yang begitu membuncahnya bahwa tidak ada lagi zat yang bisa mendengar keluh kesah kita itu kecuali Allah. Bahkan ketika mengangkat tangan kita belum berdoa, belum memulai permohonan kita. Ketika kita minta saja, ya Allah, Engkau zat yang maha mengabulkan. Langsung sudah berderai air mata. Maka enggak apa-apa. Hal seperti itu memang menjadi insya Allah air mata kita menjadi saksi atas harapan-harapan kita kepada Allah. Bedanya gimana? Orang-orang yang sering menangis dalam doanya, dia akan kuat di hadapan manusia. Tapi kalau ibu di hadapan manusia nangis juga, nah ini yang harus diantisipasi nih. Jadi kalau semakin kuat alakoh kita ke mu'alakoh itu ya, keterhubungan kita dengan Allah, bersandar kita kepada Allah, kita akan semakin kuat di hadapan manusia, tapi kita semakin lemah terus ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara membedakannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, nanti kalau apa yang ibu rasakan, kalau ibu cerita depan manusia lagi diuji, saya dikit-dikit nangis lagi, sedih lagi, wah itu belum. Jangan-jangan juga kita sedih di hadapan Allah karena kita bercerita. Tapi ketika kita tumpahkan tangis kita di hadapan Allah, kita menjadi orang yang tegar di mata manusia, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Jangan dibalik, cengeng di hadapan manusia, tapi kita nggak bisa menangis di hadapan Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Oke, Ustazah, jazakillah khair. Baik, ini ada berapa Bu Iva? 3 ya? Ada 3. Setahu saya door prize-nya ada 3 plus voucher jadi 4 ya. Saya bacakan. Tadi Bu Nining ya, sekarang Bu Ida Farida. Bagaimana menghilangkan kesedihan karena kesalahan yang pernah dilakukan masa lalu? Kesedihan karena kesalahan yang pernah dilakukan masa lalu. Taubatan nasuha. Kan biasanya kalau di kereta ya ada yang nyapa, hello, kamu siapa namanya? Rika, mohon dimaaf di mute suaranya. Di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
kecuali mereka-mereka yang bertaubat, beriman, dan bersungguh-sungguh melaksanakan amal solih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu indikator taubat kita diterima, ya sedih. Kalau kita ingat dosa-dosa kita itu kita sedih. Jadi bukan sedih, kenapa dulu saya melakukan itu, bukan, jangan kenapa, sedih ya Allah, astagfirullahaladzim, saya sedih, saya pernah berdosa, artinya kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya diantaranya kita memang kalau ingat itu kita sedih dan tidak mau mengulanginya lagi. Bahkan kita melihat kemunkaran itu terjadi serupa yang pernah kita lakukan di hadapan mata kita, hati kita menangis, ya Allah. Saya pernah melakukan itu, astagfirullahaladzim. Taubatan nasuha, insya Allah ya ibu-ibu, Bu Ida Farida. Ibu Sri Susanti, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan ketika dakwah kita sulit diterima keluarga, sehingga keluarga sampai sekarang masih jauh dari Allah? Sedih itu wajar, tadi ya, fitrah basyariah kita. Tapi ketika kita bersedih, jangankan kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ketika pamannya Abu Thalib meninggal, beliau belum melihat Abu Thalib melafadzkan syahadat, tetapi Ibnu Abbas itu menyampaikan kepada Rasulullah, aku mendengar Abu Thalib sudah melafadzkan itu. Itu menjadi kabar gembira buat Rasulullah. Wallahu a'lam apakah Abu Thalib sudah berislam atau belum ketika meninggal. Tapi Allah menurunkan ayat, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah, zat yang maha menyampaikan hidayah itu. Wajar dakwah kita akan menjadi sedih, ibu akan sedih ketika berdakwah kepada orang yang kita cintai dan mereka tidak menerima. Tapi ingat, apa sih niat dakwah kita? Apakah kalau kita berdakwah hanya untuk mempengen mereka itu baik, itu yang akan kita dapat. Kalau mereka anggap baik, ibu akan sedih. Tapi niatkan dakwah ini hanya menyampaikan kebenaran yang menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, saya berlepas diri. Hanya Allah yang maha boleh menyampaikan hidayah itu kepada hati yang lain. Saat ini saya menyampaikan dakwah di hadapan 100 orang lebih. Apakah 100 orang ini akan menjadi baik? Kan tidak. Jadi ibu kalau seperti itu nanti stres. Ustadz pun stres nanti kalau jamaahnya nggak soleh itu. Tapi kembalikan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai upaya kita setelah menyampaikan, bantu mereka dengan doa-doa kita. Terus sebut mereka dalam doa-doa kita. Allah yang akan menyampaikan semuanya. Baik, insya Allah. Masih ada nggak? Sudah 3 pertanyaan, masih ada 1 lagi. Kayaknya ada 4 ya tadi, Bu. Yang di saya ini yang terdata. Atau nanti yang ini kita di grup saja, mohon di save ya. Ini banyak sekali ini pertanyaan, Masya Allah. Saya mohon maaf. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini adalah pengingat untuk diri saya pribadi. Dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi tadi ya, 3 penanya yang sudah mendapatkan door prize yang kita adakan, tim TNKI yang adakan, yaitu yang pertama Ibu Nining, kemudian Ibu Ida Farida, dan yang ketiga Ibu Sri Susanti. Jazakumullah atas pertanyaannya, semoga ini menjadi jawaban yang Ustazah sampaikan menjadi solusi bagi semua, bagi bunda-bunda yang ada di halaqah ini, mewakili dari semua pertanyaan yang ada. Karena waktu yang membatasi kita semuanya, maka alhamdulillah pada siang hari ini selesai sudah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Tidak ada lagi kita menyimpan rasa kesedihan yang berlarut-larut, karena Allah janjikan di dalam Al-Quran akan menggantikan dengan kesenangan kalau kita menerima dan ridho atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama tutup
halaqah kita dengan membaca surat Al-Asr dan juga ditutup dengan kafaratul majlis. Saya sendiri mohon maaf kalau ada kata dan juga tutur kata saya yang tidak berkenan di hati bunda-bunda semuanya, ataupun ada bahan yang datangnya dari saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita bersama membaca surat Al-Asr bersama-sama dengan didahului dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustazah, dan juga jazakumullah khair ibu-ibu semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakumullah khairan. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih. Semoga bisa jumpa kembali. Bisa ditutup salawat sambil Terima kasih Ustazah. Mohon pamit duluan ya Ustazah, Ya. teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibu semuanya. Ustazah.